masih tidur. Katanya mau nganterin. Wih. Aku pinjam sebentar ya, Kak. Stop. Bukan muhrim. Padahal waktu kecil kita sering mandi bareng. Baka. Sa, aku bawa buku bagus lah. Sejujurnya sekarang aku jarang baca buku. Tapi wah, ini kan komik yang aku suka. Kok kamu bisa punya sih? Kenapa gak bilang dari dulu? Itu buku kakak sih. Ini cara bacanya gimana? Aku gak ngerti. Hehe, aku asal ngambil aja sih. Nggak nyangka isinya kayak gini. Terus gimana? Kalian berdua lagi ngapain? Kelihatan bingung banget tuh. Dia itu senpai nggak sih? Kayak pernah lihat. Nara, itu escortmu. Baka. Kina senpai. Halo pai. Jadi gini pai, aku ngambil buku kakakku dan ternyata isinya huruf Jepang semua. Kamu ini lucu banget. Coba aku lihat. Pai, boleh ajarin cara bacanya nggak? Please. Oke, sini duduk. Biar aku ajarin dari dasar hiragana ya. Tapi siap-siap, gak gampang loh. Hai. Hai minna, watashi wa Serayu Akina desu. Kina to yonde kudasai. Hari ini aku mau kenalin ke kalian huruf-huruf Jepang. Ja, benkyou shimashou. Jadi, dalam bahasa Jepang itu ada 4 jenis huruf. Hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Tapi sekarang aku mau jelasin huruf hiragana dulu. Tenang, walaupun bentuknya rumit, aku bakal ajarin lewat ilustrasi. Jadi, simak baik-baik ya. Kita mulai dari kolom pertama. Ada A, I, U, E, O. Yang pertama ada huruf A. Huruf A ini kalau kita lihat mirip akar nggak sih? Jadi kalau kalian lihat huruf A, ingat akar ya. Selanjutnya ada huruf I. Nah, kalau huruf I mirip kayak ikan tahu. Jadi kalau kalian ketemu huruf I, ingat ikan aja. Selanjutnya huruf U. Kalau tadi huruf I kayak ikan, huruf U ini mirip udang ya. Kalau lihat udang, bayangin aja huruf U. Selanjutnya ada huruf E. Kalau tadi kayak hewan laut, huruf E ini mirip elang loh. Nah kan, bayangin huruf E kalau kalian lihat elang ya. Selanjutnya huruf O. Kalau huruf I, U, dan E mirip hewan, huruf O ini mirip orang. Kalau ingat orang lagi mangap, ingat huruf O ya. Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini. Gimana, mudah kan? Kita lanjut ke huruf berikutnya yuk. Berikutnya kolom K, Ki, Ku, Ke, Ko. Sekarang kita bertemu huruf K. Huruf K ini kalau dilihat mirip kaki nggak sih? Jadi kalau kalian lihat huruf K, ingat kaki ya. Selanjutnya huruf Ki. Nah, kalau huruf Ki ini mirip kayak kunci. Jadi kalau ketemu huruf Ki, ingat bahasa Inggrisnya kunci ya, Ki. Selanjutnya huruf Ku. Kalau tadi huruf Ki kayak kunci, huruf Ku ini mirip tanda kurang dari. Jadi kalau lihat tanda ini, ingat huruf Ku ya. Selanjutnya ada huruf K. Kalau tadi kayak tanda kurung, huruf K ini mirip kendi loh. Kalau lihat kendi, ingat huruf K ya. Selanjutnya huruf Ko. Kalau huruf Ki, Ku, dan K mirip benda, huruf Ko ini mirip hewan kobra. Kalau lihat ular kobra, ingat huruf Ko ya. Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini. Gimana, mudah kan? Kita lanjut ke huruf berikutnya yuk. Berikutnya kita ke kolom sa, shi, su, se, so. Kita bertemu huruf sa. Huruf sa ini kalau dilihat mirip sapu nggak sih?
Jadi, kalau kalian lihat huruf sa, ingat sapu ya. Selanjutnya ada huruf shi. Nah, kalau huruf shi ini mirip kayak sisir. Jadi, kalau ketemu huruf shi, ingat sisir ya. Selanjutnya huruf su. Kalau tadi huruf shi kayak sisir, huruf su ini mirip suling tahu. Kalau lihat suling, ingat huruf su ya. Selanjutnya ada huruf c. Kalau tadi su kayak suling, huruf c ini mirip center loh. Kalau lihat center, ingat huruf c ya. Selanjutnya huruf so. Kalau huruf sa, shi, su, dan c mirip benda, huruf so ini mirip hewan loh. Soang. Kalau lihat soang, ingat huruf so. Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini. Gimana, mudah kan? Kita lanjut ke huruf berikutnya yuk. Berikutnya ada kolom ta, ci, tsu, te, to. Sekarang kita bertemu huruf ta. Huruf ta ini kalau dilihat mirip romaji T dan A kecil kan? Kalian hafalin aja ya. Selanjutnya ada huruf ci. Nah, kalau huruf ci ini mirip kayak cicak. Jadi kalau kalian lihat cicak, ingat bentuk huruf ci ya. Selanjutnya ada huruf tsu. Kalau tadi huruf ci kayak cicak, huruf tsu ini mirip tsunami tahu. Ingat tsunami ya buat hafalin huruf tsu ini. Selanjutnya ada huruf T. Kalau tadi tsu kayak tsunami, huruf T ini mirip telepon loh. Kalau lihat telepon, ingat huruf T ya. Selanjutnya huruf to. Kalau dilihat-lihat, bentuk huruf to ini agak unik loh. Mirip orang tobat. Unik ya? Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini. Gimana, mudah kan? Kita lanjut ke huruf berikutnya yuk. Berikutnya ada kolom na, ni, nu, ne, no. Sekarang kita ketemu huruf na. Huruf na ini kalau dilihat mirip naga nggak sih? Jadi kalau kalian mau ingat-ingat huruf na, ingat bentuk naga aja. Selanjutnya ada huruf ni. Nah, kalau huruf ni ini mirip kayak ninjing atau wortel. Jadi kalau kalian mau hafalin huruf ni, ingat ninjing aja. Selanjutnya huruf nu. Kalau tadi ni kayak ninjing, huruf nu ini mirip nuklir. Kebayang ya? Selanjutnya ada huruf ne. Kalau tadi huruf nu mirip nuklir, huruf ne ini mirip nezumi alias tikus. Bisa kan ngebayanginnya? Selanjutnya huruf no. Kalau huruf no ini mirip tanda no. Jadi diingat-ingat aja ya, kalau no mirip tanda dilarang. Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini. Gimana, mudah kan? Kita lanjut ke huruf berikutnya yuk. Berikutnya kita ke kolom ha, hi, fu, he, ho. Pertama ada huruf H. Huruf H ini kalau dilihat mirip romaji H nggak sih? Jadi kalau kalian mau ingat-ingat huruf H, ingat aja huruf H biasa. Selanjutnya ada huruf hi. Nah, kalau huruf hi ini mirip kayak hidungnya Squidward. Jadi kalau kalian mau hafalin huruf hi, ingat hidung Squidward ya. Selanjutnya huruf fu. Kalau tadi huruf hi kayak hidungnya Squidward, huruf fu ini mirip Gunung Fuji tahu. Kebayang kan? Selanjutnya ada huruf he. Kalau tadi Gunung Fuji, huruf he ini mirip helm loh. Jadi kalau kalian mau hafalin huruf he, ingat helm aja. Selanjutnya huruf ho. Kalau huruf ho ini mirip hong atau buku. Kalau lihat hong, ingat huruf ho ya. Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini.
Gimana, mudah kan? Masih semangat? Yuk kita ke kolom berikutnya. Sekarang kita ke kolom ma, mi, mu, me, mo. Kita ketemu huruf ma. Huruf ma ini kalau dilihat-lihat mirip mawar nggak sih? Jadi kalau kalian mau ingat-ingat huruf ma, bayangin mawar aja. Selanjutnya ada huruf mi. Nah, kalau huruf mi ini mirip kayak mie ya. Jadi kalau mau hafalin huruf mi, inget mi aja. Selanjutnya huruf mu. Kalau tadi huruf mi kayak mi, huruf mu ini mirip muk tahu? Kebayang ya? Selanjutnya ada huruf me. Kalau tadi muk, huruf me ini mirip me atau mata dalam bahasa Jepang loh. Kebayang kan? Selanjutnya huruf mo. Kalau huruf mo ini mirip monas. Dihafalin ya bentuknya, mo mirip monas. Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini. Kalian semua keren! Masih bertahan sampai detik ini. Bentar lagi kalian bisa baca huruf hiragana. Aku lanjut ya. Sekarang kita ke kolom ya, yu, yo. Kita ketemu huruf ya. Huruf ya ini kalau dilihat mirip yakitori nggak sih? Jadi kalau mau ingat-ingat huruf ya, bayangin yakitori aja. Selanjutnya huruf yu. Nah, kalau huruf yu ini mirip yuyu tahu. Kalau ingat huruf yu, ingat yuyu aja. Selanjutnya huruf yo. Kalau huruf yo ini mirip yoyo. Kalau lihat yoyo, ingat huruf yo ya. Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini. Minasang masih semangat kan? Tinggal 2 kolom lagi. Ikuzo! Sekarang kita ke kolom ra, ri, re, ro. Kita ketemu huruf ra. Huruf ra ini kalau dilihat-lihat mirip angka 5 nggak sih? Jadi hafalin aja ra mirip angka 5. Selanjutnya ada huruf ri. Nah, kalau huruf ri ini mirip kayak duri ya. Jadi kalau mau hafalin huruf ri, ingat duri aja. Selanjutnya huruf ru. Kalau tadi huruf ri kayak duri, huruf ru ini mirip rumah siput tahu. Nah kan? Kalau ingat huruf ru, ingat rumah siput. Selanjutnya ada huruf re. Nah, huruf re ini mirip gaun Cinderella loh. Bisa ya ngebayanginnya? Selanjutnya huruf ro. Kalau huruf ro ini mirip angka 3. Nah, kalau ini tinggal dihafalin aja ya. Huruf ro mirip angka 3. Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini. Kita udah masuk kolom terakhir. Semangat yuk! Sekarang kita ke kolom wa, wo, eng. Pertama huruf wa. Huruf wa ini kalau dilihat mirip wanita hamil nggak sih? Kalau ingat huruf wa, ingat wanita hamil ya. Selanjutnya huruf wo. Huruf wo ini mirip worm atau cacing. Kalau ingat worm di tanah, ingat wo ya. Dan terakhir ada huruf en. Kalau huruf en ini mirip huruf romaji N kecil. Jadi hafalin aja ya. Dan huruf en ini satu-satunya huruf mati di Jepang. Biar makin hafal, yuk kita baca beberapa kata berikut ini. Akhirnya selesai juga. Gimana, mudah kan? Nah, itu tadi huruf-huruf hiragana Mina. Jumlahnya ada 46 huruf. Dihafalin ya, karena ini penting banget buat belajar bahasa Jepang. Loh, Pai, ini kenapa ada huruf yang bentuknya kayak su, tapi ada 2 tanda di atasnya? Ini apa ya?
Oh iya, aku lupa jelasin. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada aturan khusus untuk menulis ataupun membaca hurufnya. Aku jelasin ya. Tanda tenteng jika ditambahkan pada kolom huruf K, S, T, H, maka huruf itu akan berubah bunyi menjadi G, Z, D, B. Misal, kakiku keko jika ditambahkan tenteng jadi ga, gigu, gego. Sasisu seso jadi za, jizu, zezo. Tachitsu teto jadi da, jidu, dedo. Dan yang terakhir, ha, hi, fu, heho kalau dikasih tenteng jadi ba, bi, bu, bebo. Terus ada tanda maru atau bulat kecil. Jika ditambahkan pada kolom huruf H berubah bunyi menjadi P. Contoh, ha, hi, fu, heho jika ditambah maru berbunyi pa, pi, pu, pepo. Ketiga, ada ya, yu, yo kecil yang ditambah setelah kolom huruf I, membentuk bunyi kombinasi. Contohnya, ria, ryu, ryo, sha, shu, sho, kya, kyu, kyo, dan sebagainya. Coba minasang tulis huruf kombinasi I dan ya, yu, yo kecil lainnya di kolom komen ya. Keempat, huruf tsu yang ditulis kecil berfungsi untuk membuat penekanan huruf di depannya. Contohnya, kata gakko. Dibacanya bukan gatsuko ya, tapi gakko. Ga-nya ditekan. Dan yang terakhir ada huruf U yang tidak dibaca, berfungsi untuk memperpanjang huruf sebelumnya. Misalnya di kata yang tadi, gakko. Dibacanya bukan gakko-u, tapi gakko. Nah, jadi gitu. Aturan tersebut juga berlaku di huruf katakana. Sekarang udah paham kan? Jangan sampai salah baca ya. Oh, pantesan dari tadi aku baca kayak ada yang aneh. Yeay, makasih Pai udah ngajarin. Sekarang aku jadi paham deh. Walaupun belum hafal semua sih. Setidaknya aku bisa baca walaupun gak tahu artinya. Iya, sama-sama. Jangan lupa dihafalin ya. Oke. Ra, aku boleh pinjem bukunya kan? Lumayan buat belajar. Boleh dong. Bawa aja. Woi Nara, Kakak. Oh, jadi Nara ini adiknya ya? yo, udah lama gak ketemu. Serayu Akina. Halo Mina, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Kalian keren banget. Kalau suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kami makin semangat bikin konten seru lainnya. Jangan lupa buat follow Instagram kami juga di @animekurabu.unsur buat update seputar kegiatan klub anime yang seru. Dan bagi kalian yang ingin mendukung kami lebih jauh, bisa banget lewat Traktir ID. Linknya ada di deskripsi ya. Dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan klub anime ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.